keenaman dan munculnya sebetulnya dari komunitas kampus, yaitu komunitas kampus di Undip. Anak-anak kampus bikin zin awal-awal, tapi awal-awalnya mereka bikin zin ngomongin sastra, musik, apa gitu-gitu ya. Tapi dalam perjalanannya mereka terus jalan bareng gitu, bikin zin, jalan terus, dan setelah mereka lulus, mereka terus beraktivitas bersama, dan akhirnya menjadi sebuah komunitas yang sampai sekarang masih ada gitu di Semarang. Salah satu Gebiar Bustaman tadi adalah festival yang mereka bikin, dan tadi kalau teman-teman lihat panggung dibikin di pinggir jalan, seperti 17-an lah di eh, kampung-kampung kota di Jakarta juga gitu ya. Tetapi ini mereka menginisiasi seperti hal seperti itu, tetapi ditambah dengan upaya untuk mendorong masyarakat di kampung tersebut, yaitu Kampung Bustaman di Semarang itu untuk eh, menggali juga sejarah tempat dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu contoh dari sebuah kecenderungan dari kolektif yang muncul di masa Orde Baru reformasi awal, yang mana kemunculannya adalah membicarakan atau merespon medan sosial seni yang katakanlah tidak terlalu baik gitu ya, sehingga ruang-ruang mesti dibuka, kesempatan-kesempatan merasakan kesenian, merasakan kebudayaan itu mesti didorong menjadi sesuatu yang bisa dirasakan oleh semakin banyak orang. Ekspresinya muncul salah satunya seperti tadi yang kita lihat melalui histeria, yaitu membuat sebuah kegiatan yang berada di galeri atau di gedung pertunjukan, tetapi membuat sebuah kegiatan kesenian yang di tengah-tengah kampung, di dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Nah, kita lihat berikutnya adalah problema spesifik daerah. Kalau tadi, kalau kita lihat di em, era Orde Baru, sedikit banyak isu-isu yang diangkat oleh kolektif seni yang muncul ketika itu adalah isu-isu yang bersifat nasional ya, yang ya isunya luas lah, isunya gede. Nah, di era reformasi awal di tahun 2000 sampai 2010-an, itu kita bisa melihat bahwa mulai muncul kolektif-kolektif di luar Pulau Jawa dan juga di luar kota-kota besar di Pulau Jawa yang mulai membicarakan isu-isu atau masalah-masalah spesifik dari wilayah mereka, kedaerahan mereka. Misalnya di sini ada Tikar Pandan. Tikar Pandan ini di Aceh, ya jelas dia muncul karena problema dulu di Aceh ada namanya GAM ya, apa eh, Gerakan Aceh Merdeka, terus daerah operasi militer ketika itu yang juga cukup problematis. Terus juga ada soal uh, tsunami yang traumanya cukup panjang untuk masyarakat Aceh ketika itu. Tikar Pandan adalah kolektif seni yang muncul dan berupaya mengisi hal-hal tersebut dengan kegiatan-kegiatan seni, riset, di kebudayaan dan lain sebagainya gitu ya. Pasir Putih di apa di em, Lombok Utara nih. Saya lupa detailnya, tapi Lombok Utara. Di daerah Lombok Utara NTB, mereka juga muncul dengan membicarakan persoalan-persoalan spesifik di kampung mereka. Meskipun sebenarnya Pasir Putih sendiri sebuah kolektif yang terinspirasi juga dari kolektif di Jakarta ya. Dalam hal ini ada namanya Forum Lenteng itu di perbatasan antara Jakarta Depok situ di Margonda. Forum Lenteng bikin kegiatan di NTB, mengajak beberapa orang dari Lombok, dan beberapa orang ini lantas membentuk Pasir Putih gitu. Jadi inspirasinya dari dari apa Forum Lenteng di Jakarta. Sedangkan Rumah Budaya Siku Keluang ini di Riau, mereka ini muncul dengan sangat spesifik karena adanya kebakaran hutan di, di apa di Pekanbaru ketika itu. Kebakaran hutan yang sangat membuat problem
kerusakan lingkungan, polusi udara segala macam. Nah, Rumah Budaya Siku Keluang adalah awalnya mereka adalah kelompok seniman independen yang ada di Kota Pekanbaru. Terus ketika masalah itu muncul, mereka serta-merta bergabung dan bikin aksi bersama. Bikin aksi bersama semacam ya waktu itu demonstrasi dan lain sebagainya. Dan akhirnya mereka terus berjalan sebagai sebuah komunitas bersama yang standar, yang mengerjakan banyak hal dan sampai sekarang mereka sebagai kolektif yang lebih banyak bergerak di bidang lingkungan. Mereka misalnya sekarang tuh mereka kerjasama dengan sebuah masyarakat adat, saya lupa di Rimbang Baling, di wilayah Rimbang Baling, dan mereka bersama masyarakat adat itu berupaya untuk menjaga hutan ya, menjaga hutan dari ya tentu saja problemnya adalah perkebunan sawit dan lain sebagainya. Lalu ada Jatiwangi Art Factory, itu di Jatiwangi muncul spesifik juga membicarakan tentang problem-problem Jatiwangi, yaitu katakanlah problem pabrik genteng dan juga problem-problem kehidupan masyarakat yang banyak yang berpindah ke kota untuk bekerja dan lain sebagainya. Terus juga ada Tutgang dan Sinau Art ya, ini duanya juga dekat-dekat dari Kuningan dan di Cirebon. Semua ini mereka ini muncul dengan problem-problem yang memang bisa kita katakan mulai tidak lagi melihat sebuah problem besar dalam pengertian nasional, tetapi mereka mulai melihat problem-problem lokal, problem-problem yang spesifik pada wilayah masing-masing. Kalau tadi misalnya kalau kita bicara tentang medan sosial seni ini kan Semarang, Yogyakarta, dan Bandung, meskipun spesifik di kota masing-masing, tapi problemnya itu bisa dikatakan sebuah problem umum dari Indonesia gitu. Memang infrastruktur kesenian kebudayaan itu lemah, memang banyak orang yang dicetak sebagai seniman, tetapi dia tidak mendapatkan kesempatan berkarya, mendapatkan kesempatan untuk eksibisi atau konser dan lain sebagainya ya. Tetapi ketika kita melihat yang kelompok kedua ini, mereka mulai bicara isu lokal, hal-hal yang spesifik terjadi di lokal. Misalnya tadi apa yang dihadapi Tikar Pandan, tsunami, dan juga DOM, daerah operasi militer, pastinya tidak dialami oleh Jatiwangi, di JAF di Jatiwangi gitu ya. Apa yang dialami oleh Rumah Budaya Siku Keluang, kebakaran hutan dan polusi udara karena asap kebakaran hutan itu tidak dialami oleh katakanlah Tutgam di Kuningan gitu ya. Jadi spesifikasi dari problem-problem itu yang menjadi landasan kemunculan kolektif-kolektif itu. Nah, kita lihat sedikit cuplikan tentu saja dari أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون. Oke, yang mau pakai jas hujan boleh dipakai dulu. Mari saudara-saudara kita bunyikan kemegahan hara. Yo. Siap. Rasa menyapa dari setiap kemegahan harap. Lalu kita tabur cerita, maka tunggulah semesta
selalu ada, rayakan doa, semoga Oke, itu tadi Factory. Kalau teman-teman lihat video tadi, bisa dikatakan satu kampung gitu ya keluar buat main dalam festival tersebut. Terus apa? Dan mereka banyak yang ya tentu saja ada musik-musik yang standar gitu kayak gitar, bass dan lain sebagainya yang menjadi pendamping. Tapi kalau teman-teman perhatikan banyak dari hampir orang-orang ibu-ibu, anak-anak itu memainkan genteng ya, genteng dari tanah liat lah. Ada tembikar, ada genteng dan lain sebagainya yang diubah atau digunakan sebagai alat musik. Nah, ini merupakan respon dari si Jatiwangi Art Factory terhadap, jadi di wilayah mereka dulunya terkenal sebagai pabrik genteng, eh, penghasil genteng, bata dan lain sebagainya itu ya. Tapi dengan munculnya eh, kondisi baru, kalau nggak salah mulai muncul pabrik-pabrik yang lain gitu, yang mana membuat em, anak-anak muda mulai jarang yang mau terlibat dalam pembuatan genteng dan berpindah profesi gitu. Nah, ini yang menjadi keresahan karena bagi mereka genteng dan lain sebagainya yang bersifat dari tanah tersebut, produk-produk dari tanah itu sudah menjadi identitas. Nah, untuk mengembalikan itu mereka bikin acara yang seperti tadi gitu, untuk mengembalikan pride atau kebanggaan dari masyarakat kampung mereka terhadap aktivitas atau pekerjaan yang memang sudah dilakukan oleh kampung mereka dari generasi ke generasi. Maka muncullah karya seperti tadi. Banyak banget aktivitas-aktivitas lain dari Jatiwangi ini, misalnya lomba binaraga gitu ya terhadap mereka-mereka yang kerja di pabrik genteng dan lain sebagainya. Sekali lagi tentu saja seperti yang lain-lain juga, kalau teman-teman tertarik, teman-teman bisa cek-cek sendiri di uh, web maupun di Instagram atau di YouTube. Saya kira cari aja Jatiwangi Art Factory, akan muncul banyak video-video lain gitu selain yang tadi saya bagikan. Nah, kita lihat setelah tadi kan kita bicara tentang kolektif seni yang muncul di era 2000 sampai 2010 ya, yang saya katakan di sini menyebutnya sebagai era reformasi awal. Sedangkan era reformasi kini sampai 2010 sampai 2020 ada 3. Nah, di era ini begitu banyak banget yang muncul, hampir tadi kan tikar pandan udah ada di Aceh gitu ya. Hampir sampai di sampai di Jayapura aja tuh sudah ada kolektif seni. Em, Bahkan karena data yang saya pakai ini cuma sampai 2020, bahkan beberapa tahun belakangan ini di Jayapura juga muncul beberapa lagi yang baru gitu ya. Di Sorong, di beberapa lagi di Papua gitu. Em, Maluku juga banyak. Pokoknya muncul begitu banyak lah di seluruh Indonesia gitu. Nah, ada 3 hal tuh sebetulnya yang saya kira mendorong kenapa bisa sampai begitu ramainya. Pertama adalah perubahan sosiopolitik di pemerintahan sendiri. Kedua, perubahan dan kebutuhan lini swasta atau korporasi. Dan ketiga, dan yang paling penting dan saya kira yang paling mendorong, yaitu adalah intervensi dari internet atau media sosial. Nah, di pemerintah sendiri itu ada 2010-an ke sekarang itu mulai muncul perhatian-perhatian yang cukup besar ya terhadap katakanlah ekonomi kreatif, terus juga kebudayaan, yang mana itu memunculkan eh, gayung bersambut lah dengan semangat teman-teman seniman anak muda yang ingin berkolektif, yang ingin berkomunitas gitu. Yang mana program-program pemerintah ini bukan menjadi utama, tetapi
katakanlah di seluruh Indonesia. Dulu ada yang disebut Bekraf, Badan Ekonomi Kreatif, yang sekarang udah nggak ada, tapi sekarang dia di Kementerian Pariwisata, Ekonomi Kreatif ya, Kemenparekraf. Dia muncul dan dari situ mungkin banyak juga peluang apa program di komunitas, teman-teman seniman, teman-teman pekerja kreatif. Terus kedua tuh ada dulu gerakan literasi, kali kolektif komunitas tuh juga membuat ruang baca, membuat perpustakaan. Dengan gerakan literasi ini eh, menjadikan mereka bisa mengaktifkan ruang baca, ruang belajar. Dan itu membuat semangat mereka untuk bekerja itu tetap ada gitu ya. Dan ketiga yang baru dan baru beberapa tahun itu adanya Dana Abadi Kebudayaan atau disebut Dana Indonesiana dari Direktorat Jenderal Kebudayaan. Ini semacam apa seni yang bisa membuat program-program reguler dan program-program yang menarik gitu ya. Bukan berarti bahwa tanpa dana mereka tidak bekerja, tetapi dengan adanya bantuan seperti ini, hibah seperti ini, kerja-kerja mereka lebih menjadi sistematis, terukur, dan terarah. Nah, ini kita bisa lihat misalnya kerjasama dengan adanya perubahan tadi, perubahan di ranah uh, pemerintahan ini, maka memunculkan banyak sekali juga teman-teman kolektif seni di Indonesia yang juga menjalin kerjasama dengan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun lokal gitu ya, pemerintah daerah. Di sini teman-teman bisa lihat banyak banget nama dari NTT, Sumatera, segala macam itu muncul di sini gitu ya. Terus juga yang pusat juga ada teman-teman dari Gardu, ini ada Gardu House, Gubuk Kopi itu di Solok, Sumatera, Good School ya kemarin kita tahu, Ilubium, Kampung Halaman Jogja, Kata Kerja di Makassar, Kecil Bergerak Jogja dan lain sebagainya ya. Jadi tampak bahwa em, kerjasama-kerjasama itu muncul dan tentu saja ini saling mendukung dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Em, Bagi teman-teman seniman maupun juga pada di swasta ya, korporasi. Em, Pihak swasta semakin membuka peluang bekerja sama dengan komunitas-komunitas dan kerja-kerja kreatif yang dikerjakan oleh anak muda. Dan ini pertama karena dari dunia seni, dari dunia kolektif atau komunitas sendiri sadar bahwa mereka memang mesti mengembangkan usaha mandiri. Kenapa? Karena mereka kan juga tetap untuk menjalankan ruang, mengerjakan program itu kan tetap butuh dana. Oleh karena itu, atas dasar kalau teman-teman ingat di awal soal kemandirian, maka juga salah satu upayanya adalah membuat usaha mandiri gitu. Nah, mereka lalu mendirikan badan usaha mandiri, beberapa kolektif melakukan itu, yang tentu saja dengan itu memungkinkan mereka bekerja sama dengan pihak swasta lain gitu, menjalin hubungan kerja, menjadi apa konsultan dan lain sebagainya ya. Dan ini cukup berjalan dan itu cukup mengisi kemungkinan-kemungkinan pendanaan bagi kolektif seni. Kedua adalah dari pihak korporasi pun merasa butuh mencari
bentuk-bentuk lain untuk mendekati konsumen, atau katakanlah secara gampang cara-cara lain beriklan lah. Cara-cara lain beriklan dan bekerja sama dengan kolektif seni atau masuk ke dalam ruang-ruang yang dimiliki oleh kolektif seni adalah menjadi sebuah alternatif. Salah satunya yang cukup jelas itu sebenarnya kita lihat pada industri rokok ya. Kan udah mulai banyak, terus industri rokok ini mulai melihat kemungkinan untuk bekerja sama dengan aktivitas-aktivitas dari kolektif-kolektif seni. Dulu misalnya pernah ada Sampurna, itu juga melakukan kerjasama dengan banyak kolektif seni secara masif, dan juga beberapa yang lain ya. Saya nggak terlalu hafal kalau di corporate ini. Tapi bahwa kerjasama itu terjadi sangat terlihat gitu. Ya misalnya tadi tuh Sampurna, terus Jarum dan lain-lain melakukan itu ya. Setidaknya dua itu jelas lah sudah pernah melakukan itu. Nah, yang paling penting dan yang paling saya kira ini paling signifikan adalah media sosial ya. Dengan adanya media sosial, kolektif seni itu bisa saling berhubungan, bisa saling kontak-kontakan. Misalnya dengan media sosial ini kita bisa cari tahu gitu, kolektif seni di Jayapura apa aja sih, misalnya gitu. Dan tanpa bertemu dengan mereka, kita bisa tahu aktivitas mereka seperti apa. Bahkan kita bisa saling berkomunikasi secara intens. Nah, dengan demikian tuh dengan sendirinya terbentuklah jejaring dari antara kolektif-kolektif seni ini. Nah, dengan terbentuknya jejaring, maka terbukalah peluang-peluang kerjasama, peluang-peluang saling belajar dan lain sebagainya. Sehingga kemunculan dari kolektif seni itu pun saya kira didukung oleh media sosial ini, di mana kolektif seni yang satu belajar untuk tetap bertahan dengan kolektif seni yang lebih senior, belajar untuk memanajeriali kegiatan dan pengelolaan ruang mereka dengan kolektif seni yang lain, dan seterusnya. Dampak atau signifikannya media sosial ini jelas bisa kita cek, misalnya hampir semua kolektif seni katakanlah dalam riset yang dilakukan di tahun 2020 kemarin mengatakan bahwa memang informasi utama tentang kolektif seni dan kemungkinan jejaring kerjasama itu didapatkan melalui media sosial dan internet. Itu hampir semua menjawab seperti itu. Jadi memang ada faktor dari media baru ini yang mendorong masifnya atau ramainya kolektif seni muncul di Indonesia. Nah, ini kira-kira pemetaan dari kolektif seni di Indonesia. Teman-teman bisa lihat ada titik-titik ini persebarannya. Di sini di Jayapura, di Sorong, Ambon, Ternate gitu ya. Di Sulawesi banyak, di NTT ada 3 di sini, ada di Lombok, Bali cukup tebal berarti banyak di sini. Kalimantan ada, Jawa tentu saja paling banyak ya. Terus juga Sumatera kita bisa lihat dari ujung Aceh sampai di Lampung tuh ada. Jadi hampir seluruh Indonesia ada ini ya. Minimal hampir di setiap pulau besar, kalau provinsi mungkin belum, tapi hampir di setiap pulau besar, setiap provinsi hampir ada gitu. Hanya misalnya Kalimantan Utara nggak ada, Sulawesi Utara itu belum terlihat gitu-gitu. Tapi ini sekali lagi tahun 2020 dan saya kira juga mungkin penelitian ini terbatas ya. Jadi bisa saja sebetulnya hampir semua provinsi ada, tetapi pembacaannya yang belum sampai ke situ. Nah, ini kira-kira list nama kolektif-kolektif dari data tahun 2020-an yang saya yakin beberapa di sini mungkin ada yang sudah berubah nama atau sudah tidak aktif, tapi pastinya lebih banyak yang bermunculan. Nah, ini kita